Selamat malam. Saya mau membahas tentang kecurangan laporan keuangan yang terjadi di PT Katarina Utama. PT Katarina Utama ini melakukan penyelewengan dana IPO dan memanipulasi laporan keuangannya sehingga dia terlihat eh, tidak rugi dan laporan keuangannya sehat. Jadi, PT Katarina Utama ini didirikan di Indonesia pada tanggal 20 Juni tahun 1997. Dia bergerak di bidang perdagangan, jasa, dan konsultasi manajemen, uh, yang bergerak di bidang telekomunikasi, serta pemasangan, pengujian, dan kelayakan berbagai jenis produk dan peralatan telekomunikasi. PT Katarina ini ada di uh, Jakarta, di Jalan Kemang Utara 9 nomor 9 Jakarta. Modus operasi yang dilakukan PT Katarina yang diduga melakukan penyalahgunaan dana hasil IPO sebesar 28,971 miliar dari total yang diperoleh yaitu sebesar 33,6 miliar. Sedangkan realisasi dana IPO diperkirakan hanya sebesar 4,629 miliar. Jadi PT Katarina ini diduga menyelewengkan laporan keuangan audit tahun 2009-nya dengan mencatat nama PT Media Internal Graha dalam daftar perusahaan terutangnya. PT Katarina juga diduga melakukan pengembungan aset, memasukkan beberapa proyek fiktif senilai 29,6 miliar dalam laporan keuangannya. Dalam Kosovo Framework yang tidak berjalan di PT Katarina adalah di mana PT Katarina ini memperoleh tambahan modal dengan melakukan penawaran umum di pasar modal, namun dana hasil dari penawaran ini disalahgunakan, yaitu dengan memanipulasi laporan keuangannya agar terlihat laporan keuangan PT Katarina ini sehat. Dan juga laporan peningkatan aset yang tidak sesuai dengan kenyataan. Penyebab terjadinya penyalahgunaan dana penawaran dan manipulasi keuangan PT Katarina ini karena adanya kelemahan pengendalian internal PT Katarina Utama dalam pihak manajemennya sehingga merealisasikan sebagian kecil dana hasil penawaran IPO dan selebihnya diselewengkan oleh pihak manajemen. Manipulasi ini dilakukan untuk menarik pihak investor agar mau membeli saham PT Katarina. Dan juga PT Katarina ini melibatkan pihak auditor untuk membuat opini yang wajar terhadap laporan keuangan PT Katarina. Dilihat dari untuk penilaian resikonya, aset PT Katarina pada tahun 2009 sebesar 91 miliar 470 juta 234.317. Maka dihitung OM-nya 0,5% dari aset yaitu sebesar 457.351.171,58. Kemudian dihitung hasil PM-nya 60% dari nilai OM yaitu sebesar 274.410.702,95. Kemudian nilai AM-nya adalah 5% dari PM-nya yaitu sebesar 13.720.535. Untuk prosedur analitisnya, jadi PT Katarina ini memasukkan piutang fiktif sebesar nilai aset pada laporan auditnya di tahun 2009. Kemudian PT Katarina juga mencantumkan piutang dari PT MIG sebesar 8,606 miliar dan memasukkan pendapatan dari PT MIG sebesar 6,773 miliar.
PT Katarina juga melakukan pelanggaran penggunaan dana penawaran umum, yaitu menyalahgunakan dana hasil IPO sebesar 28,971 miliar dari total yang diperoleh, yaitu 33,600 miliar. Realisasi dana IPO diperkirakan hanya sebesar 4,629 miliar. Data apa saja yang diminta dari mana? Direksi Perseroan bertanggung jawab atas laporan keuangan PT Katarina tahun 2009. Kemudian data-datanya diambil dari laporan keuangan audit tahun 2009. Diketahui PT Katarina melakukan penggelembungan aset dengan memasukkan sejumlah proyek fiktif senilai 29,6 miliar dengan rincian proyek PT Bahtiar Mastura Omar senilai 10,1 miliar dan PT EJ Indonesia sebesar 10 miliar, kemudian PT Inti Bahana Mandiri senilai 9,5 miliar. Prosedur pengujiannya adalah penyalahgunaan dana penawaran ini disebabkan karena adanya kelemahan dalam pengendalian internal PT Katarina. Lemahnya pengendalian internal ini membuat pihak manajemen hanya merealisasikan sebagian kecil dana hasil penawaran umum, sedangkan selebihnya diduga diselewengkan oleh pihak manajemen. Selain itu, manipulasi laporan keuangan juga disebabkan oleh pihak internal dengan sengaja melakukan manipulasi guna mempercantik angka-angka dalam laporan keuangan agar menarik investor membeli saham PT Katarina. Cara melakukan pengujiannya adalah PT Katarina wajib melaporkan laporan realisasi penggunaan dan hasil penawaran umum setiap 3 bulan dan disampaikan kepada Bapepam LK selama masih terdapat sisa dana. Dilihat dari laporan keuangan tahun 2010, jumlah aset terlihat menyusut drastis dari 105,1 miliar pada tahun 2009 menjadi 26,8 miliar pada tahun 2010. Nilai ekuitasnya juga turun dari 97,96 miliar menjadi 20,43 miliar. Pendapatan yang tadinya sebesar 29,9 miliar menjadi 3,7 miliar. PT Katarina juga menderita kerugian sebesar 77 miliar padahal sebelumnya mencapai laba sebesar 55 miliar. Opini auditnya, hasil audit yang dikeluarkan KAP Budiman, Wawan Pamuji, dan rekan menyatakan opini wajar, padahal ada dugaan manipulasi. Dugaan keterlibatan auditor semakin kuat karena KAP Akyadi Wadisono yang melakukan audit atas laporan keuangan tahun 2010 dan memberikan opini disclaimer karena tidak dapat melakukan konfirmasi atas transaksi yang ada. Keterlibatan akuntan publiknya adalah meskipun belum ada pernyataan dari otoritas bursa mengenai keterlibatan pihak yang mengaudit laporan keuangan tahun 2008, namun kuat dugaan adanya keterlibatan pihak auditor karena hasil audit yang dikeluarkan KAP Budiman, Wawan Pramuji, dan rekan justru menyatakan opini wajar, padahal dari hasil audit KAP Akyadi Wadisono yang melaporkan audit laporan keuangan tahun 2010 memberikan opini disclaimer karena tidak dapat memberikan konfirmasi transaksi yang ada. Adapun kasus PT Katarina ini ada 5 pelanggaran dalam prinsip-prinsip tata kelola auditor. Dalam prinsip transparansi, PT Katarina tidak menyampaikan informasi dengan benar, seperti yang telah disampaikan bahwa manajemen Katarina telah memanipulasi laporan keuangan dengan memasukkan sejumlah piutang fiktif guna memperbesar nilai aset perseroan dan memperbesar nilai pendapatan, sehingga informasi yang diterima oleh pemangku kepentingan menjadi tidak akurat dan mengakibatkan para pemangku kepentingan seperti investor menjadi salah mengambil keputusan. Kemudian prinsip akuntabilitas, terbukti PT Katarina tidak merealisasikan dana IPO sesuai dengan prospektus perseroan dan melakukan penyelewengan dana sehingga terjadi ketidakefektifan kinerja perseroan. Laporan keuangan yang dihasilkannya pun menjadi tidak akurat dan tidak dapat dipercaya.
Kemudian untuk prinsip responsibility, PT Katarina Utama melanggar prinsip responsibilitas dengan melakukan penyelewengan dana milik investor publik hasil IPO sebesar 29,04 miliar. PT Katarina juga tidak menyelesaikan kewajibannya kepada karyawan dengan membayar gaji mereka. PT Katarina juga tidak membayar tunggakan listrik sebesar 9 juta untuk tagihan 3 bulan berjalan. Dan diperoleh informasi sebagian direksi dan pemangku kepentingan Persero dikabarkan melarikan diri ke luar negeri. Kemudian untuk prinsip independensinya, adanya manipulasi laporan keuangan menunjukkan bahwa divisi keuangan yang membuat laporan keuangan tersebut tidak independen, meskipun merupakan bagian internal dari PT Katarina Utama. Pihak yang bertanggung jawab membuat laporan keuangan haruslah membuat laporan keuangan sesuai dengan sebenarnya tanpa memanipulasi, tanpa terpengaruh pihak manajemen meskipun pihak manajemen menginginkan adanya manipulasi. Kemudian prinsip keadilannya, PT Katarina tidak melakukan secara adil para pemangku kepentingan dan investor tidak diperlakukan secara adil juga. Untuk karyawan juga tidak, karena tergambar dari pemotongan gaji untuk asuransi Jasostek para karyawan. Walaupun karyawan tersebut tidak mengikuti Jasostek, namun gajinya tetap dipotong tanpa alasan yang jelas. Selain itu, PT Katarina dengan cabang yang ada di Medan juga melakukan penutupan secara sepihak tanpa menyelesaikan hak-hak para karyawannya dengan tidak membayar gajinya. Dengan pengorbanan yang telah mereka berikan, terbukti bahwa manajemen PT Katarina Utama melanggar prinsip keadilan. Praktik pelanggaran penggunaan dana penawaran IPO oleh PT Katarina jelas merupakan pelanggaran prinsip keterbukaan informasi dari perusahaan publik. Akibatnya, pemegang saham dirugikan karena tidak mengetahui kondisi perusahaannya sesungguhnya. PT Katarina juga dengan jelas telah melakukan pelanggaran prinsip tata kelola yang baik, diantaranya karena telah memanipulasi laporan keuangan sehingga tidak mencerminkan transparansi, akuntabilitas, dan tidak memenuhi hak-hak karyawan pasca penghentian operasional perusahaan, sehingga tidak mencerminkan prinsip pertanggungjawaban dan keadilan. Demikian yang saya bahas tentang PT Katarina Utama yang melakukan fraud atas laporan keuangannya. Terima kasih.